Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu semuanya, sekeluarga dan teman-teman di sekitarnya ya. Jangan lupa tetap di rumah saja, jaga kesehatan, kemudian pakai masker ya, kalau harus keluar sering-sering cuci tangan dan jaga jarak. Oke. Teman-teman, mari kita mulai. Jadi untuk materi kali ini adalah teknik mengetik 10 jari. Kemarin saya sudah menyampaikan untuk mendownload aplikasi Typershack yang bisa kita manfaatkan untuk melatih jari kita terbiasa dengan mengetik dengan teknik 10 jari ya. Saya yakin teman-teman kebanyakan telah terbiasa dengan teknik mengetik 11 jari, artinya pakai telunjuk dua begini, 11 ya. Nah, itu kita rubah, dan untuk merubahnya itu memang butuh usaha dan konsistensi. Tidak bisa cepat, dan pertama kita melatih teknik 10 jari itu pasti nanti akan apa namanya kesulitan, lama membiasakan, kaku di tangan, capek dan lain sebagainya. Tapi nanti saya sampaikan manfaatnya, kelebihannya apa kalau kita bisa mengetik dengan teknik 10 jari. Oke, berikutnya pertama silahkan dilihat. Nah, teman-teman, ini adalah gambar keyboard. Kalau di laptop seperti ini ya, tidak ada angkanya, maksudnya angka yang di samping sebelah kanan ya. Dilihat itu sudah ada warna-warna yang berbeda-beda ya, susunannya sudah seperti itu. Dan dilihat teman-teman, sambil menyimpang ini dilihat laptopnya ya, dibuka laptopnya ya. Jadi teman-teman bisa lihat di huruf F dan huruf J ya, di huruf F ini dan huruf J itu ada tandanya ya, ada pentolannya kecil begitu. Nah, itu sebagai apa fungsinya? Fungsinya sebelumnya mungkin kita tidak tahu apa sih fungsinya, kok ada mentolnya di sini, kok enggak di A, kok enggak di tempat lain begitu, kok di F dan di J ya. Jadi itu adalah sebagai mata bagi jari kita, sebagai tanda, oh ini loh posisinya. F ini untuk telunjuk kiri, kemudian J ini untuk telunjuk kanan ya. Yang ini adalah untuk telunjuk kanan. Jadi silakan teman-teman diingat-ingat. Jadi ketika kita mulai belajar dengan teknik 10 jari itu kita tempatkan dulu telunjuknya. Ya, biasanya kita begini ya. Kita tempatkan telunjuknya itu di F dan di J ya. Tempatkan telunjuknya di F dan di J ya. Setelah telunjuknya sudah bertempat di F dan di J, silahkan berturut-turut jari tengah, jari manis, dan kelingkingnya diletakkan di sebelahnya. Untuk yang jari sebelah kiri, ya, yang sebelah kiri tadi kan telunjuknya di F, D ini jari tengah, kemudian S-nya ini jari manis, kemudian A-nya ini jari kelingking, ya. Kemudian yang kanan juga begitu. J-nya ini telunjuk kanan, kemudian K-nya ini jari tengah, L-nya ini jari manis, kemudian yang ini titik koma ini kelingking ya. Seperti itu, posisikan itu dulu. Nanti latihannya di Typershack juga itu dulu yang dibiasakan ya. Kemudian dilihat di sini warnanya, warna sudah dibedakan warnanya di sini. Ini semuanya yang biru ini berarti menggunakan kelingking ya. Kemudian yang hijau ini menggunakan jari manis, yang kuning menggunakan jari tengah, yang merah ini menggunakan telunjuk, ini ada merah. Jadi selain tugasnya F, R dan seterusnya miring begini, tugasnya juga GTB, ini juga tugasnya telunjuk kiri. Kemudian yang kanan telunjuk ini ada 2 baris tugasnya ya, dan seterusnya. Kemudian yang jari tengah ini K dan seterusnya ini ya. Kemudian jari manis ini yang warna hijau, kemudian kelingking ini semua ya. Ini tugasnya kelingking. Oh, kok banyak, nanti pokoknya secara natural nanti kita akan mudah mengaplikasikannya. Kemudian diperhatikan jempol 2 ini, jempol tangan ya, bukan jempol kaki. Jempol 2 ini fungsinya adalah untuk tab spasi. Spasi ini harus menggunakan jempol ya. Setelah itu teman-teman, jadi posisi naturalnya, posisi awalnya
itu pokoknya telunjuk ini ada di F dan jari yang lain ada di sampingnya ini. Yang kanan juga seperti itu, ada di J yang ada di samping. Itu posisi awalnya, posisi naturalnya, ya. Jadi ketika kita mulai mengetik, pokoknya di situ posisinya, ya. Kemudian mulailah mengetik, ya. Jadi pembagiannya seperti ini diperhatikan. Dan latihannya memang lama karena kita sudah terbiasa mengetik biasa, jadi cukup memerlukan usaha untuk membiasakan diri dan agak capek juga di jari utamanya kelingking dan jari manis biasanya yang capek sekali, butuh tenaga, ya. Kemudian apa sih manfaatnya kalau kita bisa mengetik dengan teknik 10 jari? Kita lihat ya. Nah, ini kelebihannya. Apa kelebihannya? Nah, kelebihannya adalah yang pertama hemat energi. Kenapa hemat energi? Karena yang biasanya kita kita gunakan ini hanya dua jari saja. Nah, ini dibantu oleh jari-jari yang lain sehingga ini lebih lebih apa namanya? Lebih leluasa, lebih mudah untuk mengetik karena yang biasanya tugasnya hanya dilakukan berdua saja. Nah, ini 10 bareng-bareng, maka otomatis akan lebih ringan, lebih hemat energi. Dan kita tidak perlu menggerakkan begini tangannya. Hemat energi dan hemat keyboard juga kayaknya ya. Kenapa? Kalau begini kan cenderung menekannya lebih kenceng. Kalau begini kan menekannya seperlunya saja, ya. Elegan dan keren begitu ya. Hemat energi yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, lebih cepat tentu, ya. Biasanya kita mengetiknya ini, katakanlah ibaratkan misalnya kita menyapu halaman satu halaman, satu lapangan sepak bola misalnya dikerjakan satu orang dengan dikerjakan 10 orang, tentunya lebih cepat dikerjakan 10 orang. Jadi sudah pasti lebih cepat, ya. Karena sudah dibagi tugasnya ke 10 jari ini, masing-masing sudah punya tugas sendiri-sendiri. Kemudian apalagi tidak mudah lelah ya tentunya. Karena kalau kita mengetik dengan biasa, kita tidak menghafal posisi huruf di keyboard. Jadi kita mengetiknya begini, kita harus ketika kita memencet tombol kita harus memperhatikan keyboard. Ketika kita mengecek apakah sudah betul atau salah, kita harus memperhatikan layar. Tapi dengan teknik 10 jari kita tidak perlu seperti itu. Cukup kita memperhatikan layar, kemudian tangan ini secara otomatis dia akan mengetik karena dia sudah hafal, sudah punya mata tadi, sudah punya tanda di huruf F dan huruf J, sehingga kita mudah saja dalam mengaplikasikan, ya. Jadi kita cukup melihat layar, bahkan saya biasanya kalau sok-sokan begitu, layarnya kita tutup dengan teks yang kita ketik, kemudian kita ngetik aja seret biasa, ya. Jadi kalau keliru nanti kita terasa, misalnya ya kadang mengetik juga pasti ada keliru begitu, ya. Kalau tidak keliru sama sekali atau tidak salah sama sekali itu namanya cewek, ya. Cewek itu tidak pernah salah. Kalau mengetik dengan teknik 10 jari pun kita kadang melakukan kesalahan dan itu kita kerasa meskipun kita tidak melihat, ya. Jadi hemat energi, tidak mudah lelah, ya. Nyambung saja sebenarnya, ya. Jadi diketik oleh jari yang banyak, sudah bagi tugasnya, kemudian kita tidak harus mata kita berpindah-pindah dari layar monitor ke keyboard sehingga lebih hemat energi, tidak mudah lelah, ya. Biasanya kan lelah begini, capek, lama juga, ya, karena lama juga. Jadi kelebihannya di situ, ya. Sudah habis. Jadi itu ada hal lain mungkin yang menjadi kelebihan kalau mengetik 10 jari itu keren begitu ya. Hacker ngetiknya begini kan enggak ada, mesti begini. Kalian lihat film-film ada hacker misalnya, ya, atau pinter komputer ngetiknya begini enggak ada. Ngetiknya pasti dengan teknik 10 jari, ya. Keren, ya. Ada lagi, ada. Misalnya kita masukkan password. Meskipun dilihat banyak orang, kalau kita ngetiknya cepet, seret,
tidak mengetik begini